Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana telah kita kerjakan berjamaah salah satu sholat dari sholat 5 waktu yang difardukan atas kita umat Islam, sholat fajar, sholat subuh, yang sholat ini dipersaksikan oleh para malaikat Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang salat ini, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr qalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Silih berganti kepada kalian para malaikat alaihimussalam yang mencatat amal perbuatan kalian, malaikat pagi dan malaikat malam. Keduanya bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Di sholat subuh turun malaikat pagi, naik malaikat yang dari kemarin asar hingga subuh mencatat amal perbuatan manusia. Nanti di sholat asar demikian sebaliknya, yang malaikat pagi naik, yang malaikat bertugas malam mencatat amal perbuatan mereka turun. Sehingga malaikat pagi maupun malaikat malam saling berkata di antara mereka, kita datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Kedua-duanya, yang pagi maupun yang malam. Yang pagi mengatakan demikian, kita datangi dalam keadaan mereka sedang sholat subuh, kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat asar. Begitu pula sebaliknya, yang malaikat malam, kita datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat asar, kita tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat subuh. Demikian seterusnya. Dipersaksikan sholat ini subuh oleh para malaikat yang mencatat amal perbuatan kita semua. Salat subuh ini pula dengannya seorang mukmin akan mendapati cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Hari yang penuh kegelapan, hari yang penuh ketakutan menyelimuti setiap insan di hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira
basyarul masya'in fi dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira mereka yang berjalan dalam kegelapan, gelapnya subuh, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Balasan bagi mereka di sisi Allah selama di dunia mereka keluar dari rumahnya, berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Maka bagi mereka cahaya yang sempurna di yaumul akhir, di hari manusia saling mencari cahaya untuk dirinya, di hari munafikin, orang-orang munafik berharap dan meminta-minta untuk mendapat cahaya kaum mukminin. Zaruna naktabis min nurikum. Mereka katakan, biarkan kami bisa ambil sedikit walaupun dari cahaya kalian. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita duduk di tempat yang suci ini, di tempat yang mulia ini, rumah Allah yang ada di muka bumi. Besar harapan kita dijadikan termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ketika suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca ayat-ayat Quran, mereka pelajari, mereka kaji di antara mereka, maka turun sungguh kepada mereka sakinah, ketenangan hati, sakinah, ketentraman jiwa, yang itu dambaan setiap manusia. Sering tidak mereka dapati, walaupun materi menumpuk padanya, namun tidak mendapatkan yang namanya ketentraman dan ketenangan jiwa. Turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka pula diselimuti dengan rahmah, kasih sayang dari Allah untuk mereka, rahmatnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka pula disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita berharap termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, di dalam Islam kita diajarkan bahwa kita hidup
diciptakan oleh Allah untuk menjalani seleksi. Allah ingin tahu dari kita, hambanya semua, siapakah yang terbaik amal perbuatannya dalam tabarak. Allah sebutkan alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji dari kalian, menseleksi dari kalian siapakah yang paling baik, yang terbaik amalannya, dan Allah Maha Mulia, Maha Mengampuni. Yang dilihat oleh Allah dari kalian adalah siapa yang terbaik kualitas. Allah tidak mengatakan siapa yang terbanyak amalannya. Allah tidak ingin melihat, Allah tidak menseleksi siapa yang paling banyak, siapa yang paling meriah amalannya. Tetapi yang Allah sebutkan yang terbaik, sehingga yang dilihat Allah kualitas amalan mereka, bukan kuantitasnya, bukan jumlah. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan suatu amalan tidak akan ia menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah kecuali ketika amalan itu terpenuhi padanya dua syarat yang mutlak harus ada. Yang pertama, keikhlasan niat. Yang kedua, mutaba'ah, agar amalan itu sesuai dengan tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudail katakan, amalan ikhlas karena Allah namun tidak sesuai dengan ajaran Rasulnya tidak menjadi amalan yang terbaik. Amalan sesuai dengan ajaran Rasulnya namun tidak ikhlas tidak menjadi amalan yang terbaik. Yang dituntut kedua-duanya ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang ikhlas, bahwa itu yang diperintah oleh Allah kepada hambanya. Di Al-Bayyinah Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidaklah diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat mereka untuk Allah semua perbuatannya semata. Hunafa itulah ajaran agama yang lurus,
jauh dari syirik. Mereka diperintah pula untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ikhlas untuk Allah semata. Bahwa yang menggerakkan seorang hamba dari awal, yang memicu dia mau melakukan perbuatan ini, amalan itu, hanya mengharap ridho Allah semata. Itu yang mendorong dia, itu yang menggerakkan dia dari awal. Kenapa seseorang bangun dari tidurnya ketika mendengar azan subuh misalnya, lalu dia ke tempat wudhu, lalu dia berjalan menuju masjid dan seterusnya? Apa yang memicu dia? Kenapa dia lakukan ini? Apa yang mendorongnya? Ikhlas, hanya untuk Allah semata. Lalu ketika dia beramal, tujuan dan harapan dia hanya satu, pahala di sisi Allah, surga dan kenikmatannya yang telah Allah janjikan untuk mereka. Ikhlas untuk Allah semata. Oleh sebab itu, merupakan perkara yang perlu diluruskan ketika sebagian orang menganggap yang namanya keikhlasan itu tidak boleh ada harapan untuk mendapat pahala di sisi Allah, mengharap surga. Itu berarti nggak ikhlas, tendensius. Ikhlas ya sudah untuk Allah semata, jangan berharap surga, jangan berharap pahala. Dan itu tidak benar. Berapa banyak ayat Allah kisahkan tentang surganya? Kita baca Quran tiap hari. Sekian banyak ayat, kisah-kisah, berita yang Allah sampaikan tentang surganya. Kenikmatan di dalamnya, buah-buahan, bidadari yang cantik, sungai-sungai, susu, madu, ini, itu. Sekian banyak ayat sudah. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, disiapkan bagi mereka yang... apa tujuan semua ini? Sia-sia. Buat apa Allah ceritakan surga dan kenikmatannya kalau itu tidak boleh diharapkan? Nggak ada gunanya berarti Allah kisahkan. Nggak ada fungsinya Allah kabarkan ini kepada kaum mukminin. Bukan demikian. Keikhlasan kita tidak berarti seorang mukmin tidak boleh mengharapkan pahala, tidak boleh mengharapkan surga. Justru itulah keikhlasan. Itu yang kita harap. Sehingga tidak hampa seorang ketika beramal saleh. Memang ada yang dia kejar, yang dia inginkan. Janji Allah itu yang Allah berikan kepada mereka. Ikhlas. Sehingga lebih semangat. Seseorang lebih khusyuk dalam menjalankan amal solehnya. Ikhlas ini tentunya amalan kolbu, amalan hati, yang menentukan amal setiap perbuatan kita. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niat pelakunya, apa yang dia mau, apa tujuannya. Dan setiap orang hanya mendapati dari amalannya sebatas yang telah ia niatkan. Niat
begitu beratnya, karena dia berbolak-balik di dalam qalbu. Kata Imam Sufyan rahimahullah, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri. Karena demikian berbolak-balik. Seorang dari awal mungkin dia ikhlas niatnya, begitu dia masuk dalam ibadahnya, taruhlah sholat misalnya, dari awal takbiratul ihram, bahkan dari rumahnya dia ikhlas. Masuk rakaat pertama, rakaat kedua, dibisiki oleh syaitan, dia dilihat orang, dia didengar orang. Itu yang kemudian berubah menjadi tujuannya. Popularitas dalam amalannya, sanjungan orang dan yang semisalnya. Berubah niat ini, kolbu ini. Dan begitu mudahnya perubahan ini terjadi pada kolbunya. Artinya perlu mujahadah, perlu perjuangan besar dari masing-masing diri kita untuk meluruskan niat dan keikhlasan ini. Karena Allah Maha Mulia, tidak ingin sedikit pun ia disekutukan dengan yang lain. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya, ana aghna syuraka anis syirk. Aku ini yang maha kaya, tidak membutuhkan persekutuan. Faman asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka yang menyekutukan aku dengan selain aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Yang menyekutukan Allah dengan yang lain, Allah biarkan dia, Allah tinggalkan dia dengan yang dia inginkan dalam niatnya dari yang selain Allah. Ini tentang ikhlas. Syarat pertama agar amalan itu menjadi yang terbaik di sisi Allah. Yang kedua, amalan itu menjadi yang terbaik jika sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau, ajaran-ajaran mulia yang telah beliau sampaikan kepada umatnya, agar beliau ditaati, ditiru. Oleh sebab itu, setiap mukmin berkewajiban untuk mempelajari ajaran Rasulnya, untuk ia terapkan dalam setiap kehidupannya dan amal ibadahnya. Dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang itu bukan di atas ajaran kami, tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah. Seberapapun dia ikhlas niatnya untuk Allah, tetapi itu saja tidak cukup. Dituntut kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itu memang beliau diutus. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah.
Allah sebutkan, tidaklah kami utus Rasul kecuali agar mereka ditaati. Memang itu tujuannya Allah mengutus Rasulnya, agar jadikan panutan, diikuti, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan tuntunan-tuntunan mulia beliau, ajaran-ajaran yang mulia yang beliau sampaikan. Contoh kasus di Sunan Nasa'i, seorang sahabat karena semangatnya ingin segera mendapat pahala di sisi Allah, ikhlas untuk Allah semata, di hari Idul Adha, ya, hari besar kita umat Islam, begitu selesai sholat subuh, langsung ia sembelih kambingnya, korbannya. Langsung dia kuliti, dia potong-potong, ia bagikan kepada fuqara dan masakin. Apa tujuannya? Ikhlas. Beliau sangat berharap ingin mendapat keridhaan dan pahala di sisi Allah. Sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menyampaikan kepadanya, syatuka syatul lahm. Kambingmu itu kambing pedaging. Artinya tidak ada beda kambingmu dengan kambing-kambing yang disembelih di hari-hari yang biasa. Dimakan dagingnya. Artinya adapun pahala kurban yang begitu besar, menghapuskan dosa dan seterusnya. Kurban ketika seorang muslim berkurban di Idul Adha, itu nggak kamu dapati. Kambing kamu kambing pedaging yang sama seperti disembelih di pasar dan setiap hari. Luput dia dari fadilah besar pahala kurban Idul Adha. Kenapa? Dia ikhlas, dia berharap pahala. Satu cacatnya, ia tidak sesuai dengan ajaran Rasulnya, karena beliau mengajarkan kurban itu disembelih setelah sholat Id. Sepulangnya umat Islam dari Idul Adha sholat, baru di situ mereka diperintahkan untuk menyembelih kurban-kurbannya. Jadi sia-sia amalan ini. Padahal ikhlas sekali sahabat ini. Karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulnya. Dalam sembelihan, dalam sholat, beliau pun mengingatkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kepada Malik ibn Huwairith di Bukhari, Rasulullah sebutkan, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tiru aku dalam salat, dalam haji, umrah. Begitu pula yang Rasulullah sampaikan, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian. Bagaimana kalian menjalani ibadah umrah atau haji, dari awal ke mikot, ini perjalanan talbiyah, tawaf, sa'i di Mina, di Muzdalifah, di Arafah dan seterusnya. Manasik, ambil dariku. Sehingga seorang mukmin dalam ibadahnya demikian selalu kembali mengambil, mencontoh suri toladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dua syarat agar amalan kita menjadi amalan yang terbaik. Karena tidak semua amalan manusia diterima oleh Allah.
Allah sebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah yang diterima di sisi Allah amalan mereka yang bertakwa kepadanya. Sehingga para ulama dari para sahabat dan tabi'in mengatakan, aku berharap kalau saja satu saja dari amalanku aku tahu betul-betul diterima oleh Allah, bangganya dan bahagianya aku. Karena enggak semua amalan diterima oleh Allah, hanya dari mereka yang bertakwa yang diterima oleh Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, maka kewajiban kita untuk selalu kembali berbenah diri, meluruskan niat keikhlasan kita, meluruskan sifat dan amalan ibadah kita dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada keduanya. Karena Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keduanya telah tercukupi segala kebutuhan, hajat kehidupan manusia dalam setiap lini, dalam setiap aspek kehidupannya. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah, pada Al-Quran, kembalikanlah kepada Rasulnya, kepada sunnah beliau. Ketika Allah memerintahkan itu, pastilah berarti di dalam kitab suci Al-Quran ini, di dalam sunnah Rasulnya, ada bimbingan, ada ajaran dalam setiap aspek kehidupan manusia. Karena setiap ada perbedaan, perselisihan, Allah perintahkan untuk dikembalikan kepadanya. Tidak akan mungkin jika di dalam Quran dan Sunnah tidak ada jawaban, kemudian Allah perintahkan untuk dikembalikan kepadanya. Sia-sia berarti. Tetapi kita yakin ketika diperintahkan kita untuk kembali kepadanya, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul, karena memang di sanalah menyelesaikan dan membimbing kita dalam segala kebutuhan hidup kita. Pasti di sana ada jawaban. Oleh sebab itu pula, dalam beberapa ayat Quran Allah mengancam keras kepada mereka yang enggan untuk kembali kepada Rasulnya, kepada ajaran beliau. Firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih Rasul, kalau mereka tertimpa fitnah, kalau mereka tertimpa azab yang sangat pedih. Ketika sempat beberapa sahabat, 2 orang sahabat, ada perselisihan di antara mereka tentang irigasi
pengairan ladangnya. Maka Rasul SAW memutuskan air untuk ladangnya fulan terlebih dahulu. Kemudian kalau selesai dialirkan ke ladangmu. Nggak terima ini sahabat. Sehingga sampai ia katakan karena emosi, begitu ya Rasulullah, karena sahabat ini masih ada hubungan kerabat denganmu, masih ada sepupu 2 kali dengan Rasul. Karena dia familimu, karena dia keluargamu, engkau memberi keputusan demikian. Dia nggak terima, berat hati. Turun ayat di surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, kata Allah, demi Rabbmu, tidaklah beriman mereka sampai mereka mau menjadikanmu sebagai penengah yang menyelesaikan segala pertikaian dan perselisihan mereka, dan sampai mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hatinya dari apa yang telah engkau putuskan, wahai Rasul. Dan mereka terima itu semua dengan penuh lapang dada, dengan penuh kesenangan. Diancam oleh Allah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pula di Al-Hasyr Allah sebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang Rasul telah sampaikan kepada kalian, ambil, lakukan. Segala yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan oleh kalian. Jauhi yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sempat marah, besar marah, ketika beliau mengumandangkan bahwasanya daging keledai yang jinak yang biasa digunakan di Arab sana, bahwa itu haram, tidak boleh dimakan. Kurang didengar apa yang beliau sampaikan ini. Sebagian orang tetap saja memasaknya di kuali-kuali dan panci-panci mereka. Marah Rasul SAW. Beliau tumpahkan dan beliau buang semua isi panci itu. Lalu beliau katakan, ala innama harrama Rasulullah mithla ma harramallah. Ketahui oleh kalian, yang diharamkan Rasul sama seperti yang diharamkan Allah. Ambil dari kalian, ambil oleh kalian, lakukan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, intinya bahwasanya kita setiap muslim bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, berkewajiban untuk berbenah diri, membenahi amalan ibadah kita, meluruskan niat, keikhlasan kita. Kita berkewajiban untuk menggali, mengkaji yang diajarkan, yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan inilah ringkasan
konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata, hanya kepadanya aku menyembah, hanya kepadanya aku beribadah, hanya untuk Allah aku berharap dalam setiap amal ibadahku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, beliau yang aku taati, bahwa dalam beribadah dan menyembah Allah aku mengikuti ajaran beliau, aku taati sunnah dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kita kaji dalam waktu pagi ini. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita beribadah ikhlas karenanya, sesuai dengan tuntunan Rasulnya, istiqamah di atas itu sampai ajal menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji sekarang ini kalau perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan dulu zaman Rasulullah kan pakai, sekarang pakai bis. Kedua, tawaf di zaman Rasulullah itu kan bisa antara wanita dan laki-laki. Sementara sekarang kalau tawaf itu bersenggolan dengan wanita-wanita itu. Ketiga, saya baca kisah bilang yang melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau perempuannya dikenal oleh Rasulullah juga. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan sholat sunah. Bagaimana dengan hal ini mungkin? Adapun yang pertama tentang perjalanan, kalau terkait perjalanan manasik dari satu negeri atau satu daerah menuju Makkah Mukarramah, tentunya kalau yang ditanyakan diperbolehkan orang mengendarai apapun. Artinya kita perlu memahami bahwa yang Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang beliau perintahkan, yang beliau sunnahkan memang untuk umatnya agar mereka melakukan ini, agar mereka mencontoh ini. Adapun sesuatu yang dilakukan Rasul sallam sebatas kebiasaan sehari-hari atau yang ada di waktu itu, bukan menjadi rentetan ibadah yang harus ditiru oleh umatnya. Dalam artian tidak dituntut mereka untuk, kalau terkait manasik, harus berkendaraan onta sebagaimana Rasul SAW. Nah, karena memang tidak ada pula yang Rasul sebutkan berkendaralah onta seperti aku berkendara onta, atau berjalan kaki lah kalian seperti aku berjalan kaki. Tentunya Rasul tidak menyarankan yang demikian. Nah, kalau tentang berkendara, mereka mau naik apa menuju Makkah, itu diperbolehkan dengan apapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait
Apa tadi? Tawaf. Nah. Di Masjidil Haram memang seperti itu kondisinya, bahwa laki maupun wanita bersamaan mereka tawaf, dan itu semenjak dahulu kala, bahkan semenjak Rasulullah SAW sebelum diutus. Nah, tidak benar dan tidak ada yang menyebutkan di dalam satu riwayat pun bahwa terpisah antara sahabat laki maupun wanita. Memang dari dahulu kala, bahkan sebelum Rasul diangkat sebagai Rasul, musyrikin Quraisy pun terbiasa tawaf di Ka'bah. Hanya saja tentunya mereka berlebihan, di mana telanjang mereka, laki perempuan, mengelilingi Ka'bah. Nah, kadang mereka sambil bernyanyi-nyanyi, bertepuk-tepuk tangan, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Musyrikin ketika tawaf di Ka'bah, mereka sambil bertepuk-tepuk tangan, sambil bernyanyi-nyanyi, sambil telanjang. Itu yang kemudian diingkari oleh Rasulullah SAW, diluruskan. Nah, intinya bahwa memang itu semenjak dahulu demikian, laki perempuan tawaf di tempat itu. Nah, sehingga ya setiap di zaman Rasul pun demikian berlanjut. Hanya saja seperti tadi Rasul meluruskan, nggak boleh telanjang, nggak boleh bernyanyi-nyanyi, tapi memperbanyak zikrullah, memperbanyak doa ketika tawaf. Nah, hanya saja setiap muslim atau muslimah berusaha seoptimal mungkin untuk menghindar yang laki dari wanita agar tidak bersentuhan semampu dia. Ada tempat itu yang memang demikian adanya, memang tempat laki dan wanita tawaf bersama semenjak dahulu. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, tentang kisah Bilal tentang sunnah wudu, sholat tahur yang diamalkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, bahwa yang tersebutkan di dalam hadis, Rasul SAW bertanya kepadanya, apa amalanmu wahai Bilal menyebabkan terompamu terdengar di surga? Aku sholat 2 rakaat setiap kali usai wudhu. Maka beliau pun menyarankan kepada para sahabatnya untuk melakukan sunnah sholat seusai wudhu. Maka amalan ini dibenarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang membenarkan? Rasul SAW. Karena zaman itu zaman tasyri', masih disyariatkannya amalan, turun wahyu, hadis disampaikan Rasul. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian boleh seorang muslim, kalau gitu boleh kita melakukan amalan semau kita tanpa tuntunan Rasul? Nah, pertanyaannya, lalu siapa yang membenarkan? Rasul telah wafat sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Nah, siapa yang bisa membenarkan amalan kita itu? Kalau Bilal kan enak, masih di zaman Rasul, wahyu masih turun, sehingga diketahui mana yang benar, mana yang salah, diluruskan. Memang zaman masih zaman Rasul hidup. Adapun kita sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang tahu amalan itu benar atau enggak. Makanya hendaklah kita mencukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Yang diajarkan beliau terkadang banyak kita lalaikan, banyak yang kita kurang mengamalkannya. Padahal sunnah Rasul itu banyak keutamaannya. Antara lain amalannya ringan, mudah, gampang.
pahalanya besar. Seperti tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala janji kemuliaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang taat. Sementara kalau itu amalan bukan dari ajaran Rasul SAW, amalan itu kadang berat, seringnya sulit, memberatkan orang. Kadang dia harus keluar modal, harus keluar uang banyak begini, waktu, tenaga. Sementara itu bukan yang Rasul ajarkan kepadanya, siapa yang menjamin itu akan diterima Allah? Yang jelas seperti tadi, cukuplah bagi seorang muslim, hendaknya dia merasa cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Naam. Katakan kelas itu terlambat, seperti bagaimana contoh apabila kita menyumbangkan uang pada seseorang, waktu itu kita tadi dia nggak mampu bayar, dan sampai kita berkata saya tidak ikhlas atas utang saya yang berhutang pada Anda. Dan setelah dia meninggal, kita memiliki yang mengikhlaskan itu, apakah dibenarkan dalam mungkin ada contoh pada zaman sahabat dulu. Terkhusus tentang pertanyaan itu tentang hutang piutang, di dalam hadis Rasul SAW menyebutkan bahwa seorang hamba karena kebaikannya dan dia orang yang cukup, sering memberi bantuan orang dengan hutang, menghutangi fulan. Lalu setiap jatuh tempo, misalnya akhir bulan begitu, orang ini mengutus anak buahnya, kamu keliling ke fulan, kamu ambil piutang yang ada pada mereka. Kalau memang dia punya kemampuan bisa membayar, ya kamu ambil darinya, itu hak kita. Tapi seandainya ia tidak punya kemampuan, kamu lewati. Yang dimaksud dilewati, kamu hapus dari catatan hutang dia, teranggap orang ini tidak pernah berhutang kepada kita. Maka Rasulullah katakan, dia yang punya piutang melewati, yakni tidak menganggap beban atau tanggungan hutang yang ada pada orang yang tidak mampu ini, maka Allah pun melewati dia yang sering membantu dengan hutang ini. Artinya Allah melewati dia, Allah pun tidak menganggap, Allah pun menghapus catatan-catatan dosa dan kesalahan hamba ini, diampuni oleh Allah. Dan Allah lebih mulia, hambanya saja seperti itu tidak menganggap beban hutang yang dipikul oleh orang ini karena dia tidak mampu. Maka Allah katakan, lewati hamba ini, jangan anggap dosa-dosanya, hapus dari catatan dia. Artinya ada fadilah, ada keutamaan yang disebutkan di dalam sunnah terkait seorang hamba yang tadi yang ditanyakan, mengikhlaskan, melepas tanggungan hutang. Kalau memang dia inginkan itu, ada keutamaan besar. Tapi kalaupun seorang mempertahankan hartanya, itu pun boleh, toh itu hak dia. Dan harta merupakan salah satu dari 5 perkara besar
yang karenanya Allah mensyariatkan syariatnya, Allah menurunkan kitab suci, Allah mengutus para rasul untuk menjaga 5 ini. Yang pertama agama, agar terjaga agama itu tidak ternodai. Yang kedua nyawa, agar tidak dipermainkan, tidak dibunuh dengan begitu saja, dijaga, dilindungi, dihormati. Yang ketiga adalah kehormatan, terjaga kehormatan orang agar tidak dijamah kehormatannya, tidak dituduh dengan ini itu tanpa bukti. Yang keempat adalah akal, agar tidak dipermainkan akal manusia ini dengan penipuan dan semisalnya. Yang kelima adalah harta, agar tidak ditipu, agar tidak dizolimi, tidak dirampas. Makanya dalam syariat banyak dalil terkait hal ini, seperti yang Rasulullah sebutkan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kalaupun orang sampai terbunuh karena mempertahankan hartanya, itu hak dia, maka dia syahid, mati syahid dia, mulia. Karena harta perkara penting, penopang dalam kehidupan. Ya, orang hidup perlu harta, dia rumah, makan, ini itu, semuanya dengan harta. Yang jelas seperti tadi, di antara dua pilihan, kalau memang dipertahankan boleh, itu hak dia. Kalaupun dia ingin melepas dengan mengikhlaskan dan mengharap pahalanya di sisi Allah dari yang tadi Rasul sebutkan, akan diampuni dia oleh Allah, tidak teranggap dosa-dosanya, maka itu fadilah dan keutamaan besar yang akan dia dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.